Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah terakhir masih membicarakan mengenai tanah partikelir. Ya, tetapi di sini temanya penduduk, hubungan penduduk dan tuan tanah di tanah partikelir. Ya, oke, kita mulai dari ini yang pertama mengenai ini. Jadi sebelum pemerintah membeli sebagian besar tanah partikelir, jadi begini ceritanya. Jadi pada zaman Danielis Raffles itu kan dijual besar-besaran, terutama pada masa Raffles, tanah kepada perorangan, ya, yang kemudian menjadi tanah partikelir. Nah, kemudian perkembangan berikutnya tanah-tanah partikelir itu dibeli kembali oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, ya. Ini jadi sebelum pemerintah membeli kembali sebagian besar tanah partikelir, ya, penduduk di tanah partikelir ini mempunyai hak usaha dan hak pakai atas tanah yang dikuasainya. Jadi tidak ada pemilikan tetap secara perorangan. Jadi statusnya hak pakai, ya, atau hak usaha. Jadi tidak ada hak milik perorangan, karena hak milik tanah partikelir sudah dipegang oleh tuan-tuan tanah, ya, yang membeli tanah itu dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, ada beberapa jenis ini tanah partikelir, ya, yang menempatkan penduduk di sana mempunyai hak atas tanah yang dikuasainya. Yang pertama, ada tanah dengan hak usaha atau bewerkingsrecht ini, ya, atau seringkali disebut dengan hak erpach ini. Jadi ini hak usaha yang dimiliki oleh penduduk di tanah partikelir, ya. Dengan hak erpach ini, tanah-tanah itu bisa diwariskan secara turun-temurun, ya, dan juga dapat dipindah tangankan kepada pihak atau orang lain, ya. Ini jadi tanah dengan hak erpach ini, ya, bisa diwariskan dan juga bisa dipindah tangankan ke pihak lain, ya. Ini. Nah, dalam peraturan tahun 1836 itu dijelaskan bahwa semua tanah di lingkungan tanah partikelir yang berada di sebelah barat Sungai Cimano, ya, kemarin kita kan bicara mengenai tanah partikelir di sebelah barat Sungai Cimano dan sebelah timur Sungai Cimano, dan juga tanah partikelir di luar Jawa. Nah, tanah-tanah partikelir yang paling banyak kan di sebelah barat Sungai Cimano ini, ya. Oke, kembali ke sini. Jadi pada tahun 1836 itu dikeluarkan satu peraturan, ya, yang menjelaskan bahwa semua tanah partikelir di lingkungan ini sebelah barat Sungai Cimano, ya, yang sudah didiami dan dikerjakan penduduk, termasuk yang dikerjakan oleh orang-orang timur asing, Cina, Arab, dan sebagainya, dan pengerjaannya itu dengan biaya sendiri dan risiko ditanggung sendiri, maka tanah itu dianggap hak erpach, ya. Ini yang kelompok pertama, tanah dengan hak usaha. Jadi banyak penduduk yang mempunyai tanah-tanah dengan hak usaha atau hak erpach ini di tanah partikelir. Nah, begini, jadi penduduk yang membuka lahan baru dengan biaya dan risiko sendiri ini juga diwajibkan melapor pada tuan tanah selambat-lambatnya 2 bulan sesudah tanah itu diusahakan, dan ini nanti menjadi tanah erpach, ya, tanah hak usaha, ya, ini, ya. Nah, dalam peraturan 1836 itu yang dimaksud erpach adalah sebenarnya berbeda dengan hak erpach yang diperuntukkan orang Eropa, ya, yang berdasarkan pada peraturan yang dimuat dalam Stadblad tahun 1970 nomor 118. Jadi ini berbeda hak erpach untuk penduduk pribumi yang berada di tanah partikelir dengan hak erpach yang diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada orang-orang Eropa, ya, ini. Nah,
Untuk hak erpach yang diberikan kepada orang-orang Belanda ini ya terdapat 3 pengertian, yaitu hak erpach untuk pertanian besar atau perkebunan ya. Kemudian hak yang kedua hak erpach untuk perkebunan dan pertanian kecil, dan yang ketiga yang hak erpach untuk mendirikan kebun, pekarangan dan rumah peristirahatan. Jadi ini khusus untuk orang-orang Eropa mengenai hak usaha ini diatur tersendiri ya tahun 1870 itu. Jadi di dalam peraturan itu disebut Erpach Volland Goederen en Buiten Verplichten ini ya. Oke ya, jadi ini khusus untuk orang-orang Eropa. Nah, ini berbeda dengan hak erpach yang diperuntukkan untuk penduduk pribumi di tanah partikelir itu. Nah, yang kedua, jenis kedua, yang ini yang disebut tanah kongsen ya. Jadi tanah kongsen ini, jadi selain areal untuk perkebunan dan tanah milik penduduk dengan hak erpach tadi, ada tanah-tanah kongsen ya. Tanah kongsen yaitu ini tanah kering atau sering disebut di Jawa Barat itu disebut tipar ya. Kalau di Bogor itu misalnya disebut tanah daratan ya, yang digarap secara tidak tetap oleh tuan tanah. Jadi apabila ada tanah yang tidak digarap secara terus-menerus oleh tuan tanah, maka tanah-tanah itu bisa ditanami ya oleh penduduk ya untuk 1 musim, 2 musim dan seterusnya. Ini yang disebut tanah kongsen ya, yang pertama. Untuk tanah kongsen yang jenis kedua itu tanah hutan belukar, Woestegronden ya, dan hutan-hutan yang belum teratur pemeliharaannya ini bisa dikelola ya oleh penduduk setempat ya. Ini ya. Satu, untuk tanah kongsen jenis pertama, ini tanah kering ini ya. Ini tuan-tuan tanah partikelir ya, maksudnya itu memang sengaja mendorong penduduk untuk membuka tanah, dan semua biaya dan kerugian ditanggung oleh penduduk itu ya. Atau juga semua biaya penggarapan itu bisa ditanggung oleh tuan tanah sendiri atau tuan tanah partikelir sendiri ya. Nanti ini ada proses bagi hasil dan seterusnya ya. Oke. Nah, biasanya untuk tanah yang sengaja oleh tuan tanah partikelir untuk dibuka oleh penduduk ya, biasanya dengan sistem upah ya, penduduk diberi upah untuk membuka lahan-lahan itu, dan kemudian tuan tanah memperkerjakan yang di sana disebut para bujang ya untuk proses pembukaan tanah itu ya. Jadi orang-orang yang diminta oleh tuan tanah partikelir untuk membuka lahan baru dengan sistem upah ya, ini disebut para bujang ini ya. Para bujang ini terdiri dari penduduk di desa setempat atau bahkan dari luar desa setempat. Ini untuk jenis pertama ya, ini tanah kering ya. Ini tanah kongsen jenis yang pertama, tanah kering ini ya. Yang kedua kan hutan belukar ini ya. Oke. Nah, kemudian sesudah tanah itu dibuka ya oleh tuan tanah, kemudian biasanya tuan tanah, maksudnya tuan tanah di sini tuan tanah partikelir, itu menyewakan tanah tersebut kepada orang-orang Cina atau orang-orang timur asing lainnya ya. Oke. Atau bahkan juga tanah yang sudah dibuka itu diserahkan kepada penduduk untuk digarap dengan sistem bagi hasil ya. Nah, sistem bagi hasil ini ada beberapa macam ya. Ini misalnya begini. Kalau benih itu disediakan oleh tuan tanah, maksudnya tuan tanah partikelir, dan biaya pembibitan juga ditanggung oleh tuan tanah, ini hasilnya dibagi 2 antara tuan tanah dan penggarap. Sudah dikurangi pajak ya, di sana ada pajak bawon dan pajak cukai ini ya. Oke. 1. Nah, yang kedua, apabila benih dan biaya pemindahan bibit ditanggung penggarap, artinya penduduk desa yang bersedia menggarap,
maka tuan tanah hanya menerima 1/5 dari hasil panen dan penggarap memperoleh 4/5, dan itu pun sudah dikurangi bawaan dan pajak, ya. Nah, untuk yang kedua ini biasanya tuan tanah menyediakan ini ya, kerbau atau bajak yang disewakan dengan cara disewakan kepada penggarap atau penduduk yang mau menggarap tanah ini. Nah, biasanya di sini diatur juga sewa kerbau atau sewa bajak ini dilakukan sudah panen dalam bentuk padi. Jadi biasanya biaya sewa kerbau ini misalnya pada tahun 1884 ini 5 sangga itu 50 kati atau sekitar 2,5 pikul, ya. Sedangkan untuk sewa bajak ya ini 1 gerdeng atau setengah sangga, ya, jadi sekitar apa namanya 1,5 sekitar ya 3 sampai 4 pikul untuk sewa bajak ini, ya. Jadi tuan tanah partikuler menyediakan peralatan pertanian untuk penduduk yang mau menggarap tanah yang sudah dibuka oleh tuan tanah itu, ya. Oke. Nah, ini jenis yang kedua, jenis tanah kongsen yang kedua, yaitu tanah kongsen, ya, dengan seizin tuan tanah penduduk dapat menggarap selama 1 musim. Nah, apabila pihak tuan tanah tidak mempergunakan tanah daratan atau tanah tipar, jenis yang pertama itu, ya, pada musim-musim tertentu, ya, pada musim-musim tertentu itu kan biasanya tanah-tanah itu tidak digunakan oleh tuan tanah, maka penduduk mempunyai hak untuk menggarap tanah itu. Nah, ini jenis tanah kongsen. Jadi waktunya bisa 1 musim dan tergantung dari kesepakatan antara tuan tanah dengan penduduk penggarap ini, ya. Dan jenis yang kedua, tanah kongsen jenis yang kedua ini haknya juga sama dengan hak erpach, tetapi untuk tanah ini juga dikenakan juga pajak, ya, dan juga diwajibkan kompenian. Nanti saya jelaskan apa itu kompenian, yaitu tenaga kerja penduduk, ya, sebagai pengganti pajak ini, ya. Nanti di bagian terakhir kita jelaskan mengenai kompenian ini, ya. Oke. Atau sering disebut feudal diensten, ya, sama dengan kompenian ini, ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, jenis yang ketiga dari tanah kongsen yaitu penduduk di sekitar tanah tersebut dapat memanfaatkan semua hasil yang ada di tanah tersebut, ya, seperti ranting, ya, ranting pohon, buah-buahan, rotan, bambu, batu, alang-alang, dan sebagainya yang berada di atas tanah itu bisa digunakan oleh penduduk untuk keperluan sendiri, ya, tidak boleh dijual. Ini. Apabila penduduk yang memanfaatkan yang ada di atas tanah jenis ketiga ini, tanah kongsen jenis ketiga ini, maka penduduk dikenakan pajak, ya. Apabila penduduk menggarap tanah jenis ketiga ini tanpa izin dari tuan tanah partikuler, maka dia bisa dikenakan pidana, ya. Kemudian tanahnya ambil kembali oleh tuan tanah, ya. Ini. Nah, pajaknya berupa cukai, ya, terhadap tanah-tanah kongsen jenis ketiga ini, ya, dan haknya juga sama, yaitu hak erpach, jadi hak usaha di tanah tersebut, ya. Ini jenis yang ketiga. Jadi ada 3 jenis tanah kongsen di tanah partikuler. Nah, kalau melihat cara-cara penguasaan tanah di partikuler ini, maka tidak dimungkinkan munculnya apa yang disebut tanah-tanah komunal seperti desa-desa di Jawa Tengah, ya, dan Jawa Timur, ya. Ini kan di Jawa Barat paling banyak, ya. Sekurang-kurangnya sampai tahun 1930-an di tanah-tanah partikuler itu belum atau tidak muncul apa yang disebut tanah komunal, yaitu tanah yang dimiliki oleh desa yang bisa dimanfaatkan oleh penduduk desa yang bersangkutan. Nah, karena tidak adanya tanah komunal di tanah partikuler, maka di sini menyebabkan ikatan desa itu menjadi longgar, ya.
Sementara mandor polisi atau lurah yang diangkat oleh tuan tanah partikelir ini justru lebih berorientasi pada tuan-tuan tanah mereka. Jadi ikatan sosialnya menjadi longgar sehingga hubungan-hubungan antar penduduk itu juga menjadi longgar. Kemudian, nah ini bentuk-bentuk pungutan. Jadi di tanah partikelir ya yang dikuasai oleh penduduk dengan hak erpach tadi itu dikenakan pungutan-pungutan. Misalnya pada tahun 1817 itu ada pungutan yang namanya cukai ya sebesar 20% dari hasil produksi pertanian di tanah-tanah yang hak erpach tadi ya. Begitu juga misalnya ini ya di tanah Pamanukan dan Kiasem ya, atau tanah PNT atau sekarang itu Kabupaten Subang itu dulu cukainya sebesar 25%. Jadi tiap-tiap wilayah berbeda. Di Indramayu Barat itu cukainya sebesar 30% dan kemudian di Kandang Haur itu 35%. Jadi cukai di Pamanukan dan Kiasem Landen atau sekarang Kabupaten Subang itu dulu paling rendah ya 25% dari hasil produksi pertanian di tanah dengan hak erpach tersebut. Kemudian di tempat lain misalnya di Batavia ini di daerah Matraman di tahun 1880-an masih tinggi yaitu 30-40% ya untuk cukainya ini. Nah, ada juga pajak kolong. Nah, ini pajak kolong ini pengganti cukai ya. Kalau pajak kolong ini dipungut dalam bentuk uang. Jadi kalau cukai itu pungutan dalam bentuk hasil produksi ya di atas tanah itu. Tetapi kalau pajak kolong ini dalam bentuk uang dan ini sebagai pengganti cukai ya apabila petani yang mempunyai hak erpach itu tidak bisa memberikan cukai ya dalam bentuk produksi pertanian, petani tersebut juga bisa membayar pajak kolong dalam bentuk uang tunai. Ya, ini. Nah, di sana juga ada pajak binatang ya, ada pajak kuda pemacek, yaitu kuda pemacek itu kuda pejantan, termasuk juga pajak sapi pemacek. Ya, ini biasanya yang menyediakan tuan-tuan tanah. Jadi penduduk yang menempati di desa-desa tanah partikelir itu bisa menggunakan kuda pemacek tetapi dengan pajak ya. Kemudian ada juga pajak tanaman kopi rakyat ya, ini dikenakan sebesar 1/5% dari produksi kopi ya. Kemudian ada juga kalau dalam bentuk uang ini kemudian disebut pajak pikulan. Jadi dalam bentuk produksi kopi atau juga dalam bentuk uang ya. Juga ini ada pajak tanaman baru. Jadi penduduk yang menanam tanaman baru di tanah hak erpach itu jadi sesudah usia 3-4 tahun pohon itu dikenakan pajak ya. Jadi setiap 200 pohon itu dikenakan pajak sebesar 1 florin per tahun atau 1 gulden ya. Misalnya ini untuk pajak pohon jengkol ini yang paling terkenal di Jawa Barat. Ini pada tahun 1870 ini dikenakan pajak 0,10 ya florin atau gulden ya, per pohon per tahun. Ya, jadi sangat ya tidak terlalu memberatkan ya. Ini. Kemudian ada juga pajak pohon kelapa. Ini sebesar 0,15 per pohon per tahun, 0,15 florin atau gulden per pohon per tahun. Ada juga pajak tanaman kacang tanah, ini juga dikenai pajak di sana, di sebesar 1/5 dari total produksi kacang tanah itu ya ini. Nah ini yang terakhir, jadi tadi saya sebut kompanian atau sering disebut feudal diensten. Jadi penduduk yang tidak mempunyai hak erpach ya, jadi penduduk yang tidak mempunyai tanah dengan hak erpach ya itu dibebaskan dari kerja kompanian ya, jadi kerja sukarela di
kelurahan-kelurahan atau di kemandoran-kemandoran atau bahkan di rumah-rumah tuan tanah di tanah partikuler itu, ya. Nah, kompenian atau federal dinisten ini juga bisa diganti dengan uang, ya, atau bisa juga diganti dengan hasil pertanian, padi atau dalam bentuk beras, bisa, ya. Jadi penduduk yang wajib kompenian ini, ya, jika tidak membayar kompenian, ya, atau tidak dapat melakukan kompenian di perkebunan, ia diwajibkan menjalankan tuguran. Ya, tuguran itu sebagai pengganti kompenian dalam bentuk misalnya dia wajib menjadi jaga malam di rumah tuan tanah atau di rumah para demang, ya, demang atau ya lurah, atau menjadi penjaga malam di gereja-gereja, atau menjadi pengantar surat dan lain-lain. Jadi apabila penduduk yang mempunyai hak erpah itu tidak dapat memenuhi kewajiban kompeniannya, ya, dalam bentuk hasil produksi atau uang, maka dia juga bisa menggantinya dengan yang disebut tuguran, yaitu menjadi penjaga-penjaga malam, ya, di masing-masing tempat ini, ya, penjaga malam di rumah tuan tanah partikuler atau di rumah demang atau di gereja atau menjadi pengantar surat dan lain-lain, ya. Ini jadi begitu untuk desa dan penduduk di tanah partikuler yang saya sampaikan ini, dan terima kasih. Jadi saudara mahasiswa, ini materi terakhir, ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, ya.